Berikutnya untuk mengawali webinar pagi hari ini, mari kita simak pesan kunci serta arahan sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini kepada Direktur SMA, Bapak Winarjat Akbar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati, Widya Prada, Ahli Utama Direktorat SMA, Bapak Purwadi Sutanto. Yang saya hormati, Ketua Tim Kerja di lingkungan Direktorat SMA, para narasumber, Bapak Riza Satria Perdana, Koordinator SNBP, Ibu Rahmawati, rekan kami yang memiliki tanggung jawab TKA ya di Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, dan Bapak Suryo Atmojo, pengembang penilaian pendidikan ahli pertama Pusmendik, panitia dan peserta webinar, dan semua yang hadir di sini, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu dari BPMP, BPMP, pengawas, penilik, Bapak Ibu kepala sekolah, para murid, teman SMA di seluruh Indonesia, dan juga teman-teman tim Direktorat SMA. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi yang baik, lingkungan yang baik, dalam rangka webinar strategi cerdas, pemilihan mapel, pendataan, dan manfaat TKA dalam SNBP. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menunjukkan komitmen bersama kita dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pemerintah menghadirkan tes kemampuan akademik atau TKA berdasarkan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 dan Kepmendikdasmen nomor 95/M/2005 tentang pedoman penyelenggaraan TKA. Nah, TKA ini ditetapkan sebagai instrumen evaluasi yang mengukur capaian kompetensi peserta didik baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal. Nah, kehadiran TKA memastikan adanya standar yang sama antara lulusan SMA, sehingga mutu pendidikan benar-benar setara, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang saya banggakan, TKA memiliki arti penting, tidak hanya bagi peserta didik, tapi juga bagi sistem pendidikan kita secara keseluruhan. Pertama, TKA menjamin kesetaraan mutu antara jalur formal dan jalur non-formal, yaitu kesetaraan. Kedua, TKA berfungsi sebagai pemetaan capaian belajar, yang hasilnya dapat menjadi dasar intervensi perbaikan pembelajaran. Dan yang ketiga, TKA memperkuat akuntabilitas publik terhadap mutu pendidikan, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa pendidikan kesetaraan menghasilkan lulusan dengan kualitas yang setara dengan jalur formal. Bapak Ibu yang saya banggakan, keberhasilan TKA tidak mungkin dicapai tanpa kolaborasi bersama. Dalam hal ini, Direktorat SMA berperan membantu mengkoordinasikan pelaksanaan TKA di lapangan. Pusat Asesmen Pendidikan Pusmendik menjadi mitra utama dalam penyusunan instrumen, penyelenggaraan asesmen, dan pengolahan data. Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Kabupaten Kota adalah garda depan dalam mendukung kesiapan teknis dan memfasilitasi koordinasi di wilayah. Sementara itu, pengawas, penilik, operator, serta satuan pendidikan adalah pihak yang memastikan keterlibatan siswa-siswi kita dan juga kelancaran pelaksanaan di lapangan. Dengan sinergi dan kerjasama kita dapat menyelenggarakan TKA yang berkualitas, kredibel, dan bermanfaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salah satu manfaat TKA adalah sebagai validator nilai rapor dalam SNBP, sehingga memperkuat keabsahan data akademik siswa ketika berencana melanjutkan studi ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Pada tanggal 16 September yang lalu telah kita dengar bersama dalam konferensi peluncuran seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru bahwa TKA secara resmi disebut akan menjadi instrumen untuk memvalidasi rapor dalam proses SNBP. Dengan demikian, mengikuti TKA bukan hanya bentuk kesiapan menghadapi seleksi, tapi juga kesempatan bagi siswa untuk membuktikan konsistensi prestasi dan memantapkan pilihan program studinya.
kita bisa bedakan nilai mana yang benar gitu kan, sesuai prestasinya, mana yang hasil sodakoh dari guru. Oleh karena itu, mari kita sambut TKA dengan semangat karena tes ini adalah salah satu pintu penting menuju masa depan akademik yang lebih cerah. Melalui sosialisasi ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memperkuat komitmen dalam menyukseskan pelaksanaan TKA. Marilah kita manfaatkan forum ini untuk memahami regulasi, teknis pelaksanaan, pendataan, dan juga pendaftaran calon peserta TKA, serta strategi pemilihan mapel TKA, dan juga pemanfaatan TKA untuk jenjang pendidikan tinggi, serta strategi pendampingan satuan pendidikan. Dengan begitu, TKA dapat berjalan sesuai tujuan, dan hasilnya mampu memberikan landasan bagi peningkatan mutu pembelajaran baik di SMA maupun di pendidikan kesetaraan, tepatnya paket C. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi para pelajar teman SMA, TKA merupakan kesempatan penting untuk mengukur kesiapan dan potensi diri. Janganlah ragu untuk mengikutinya, karena TKA bukan hanya sekedar ujian. Nah ini adik-adik sekalian nih, siswa-siswi. Bukan hanya sekedar ujian, melainkan juga sarana pembelajaran dan pengalaman berharga dalam meniti masa depan. Persiapkan diri yang dengan baik, hadapi dengan tenang, serta yakinlah bahwa setiap usaha yang dilakukan akan membawa hasil yang sepadan. Marilah kita jadikan TKA sebagai momentum untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan membuka peluang yang lebih baik bagi perjalanan akademik kita. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders, pemangku kepentingan yang telah hadir dan berkontribusi. Semoga kegiatan sosialisasi ini menjadi manfaat besar, memperkuat sinergi kita semua, dan juga menjadi langkah nyata dalam membangun pendidikan Indonesia yang lebih bermutu, inklusif, dan juga berkeadilan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar Strategi Cerdas Pemilihan Mapel, Pendataan, dan Manfaat TKA dalam SNBP secara resmi kami nyatakan dibuka. Demikian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih kepada Bapak Direktur SMA atas ketersediaannya untuk memberikan arahan sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Winergiat Akbar, TKA memastikan mutu pendidikan yang setara. TKA juga menjamin kesetaraan mutu. Dan pastinya, pendidikan yang setara menciptakan lulusan yang luar biasa dan siap melalui jalur formal. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, bila Bapak ada agenda lain, kami persilakan untuk meninggalkan ruang daring ini. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Winergiat Akbar. Bapak, Ibu, dan teman SMA, izin kami sampaikan bahwa pada webinar kali ini akan ada 3 paparan informasi yang disampaikan dalam satu panel. Untuk pertanyaan akan disampaikan setelah 3 narasumber menyampaikan materinya masing-masing. Dan jangan lupa, kami ingatkan untuk pertanyaan silakan disampaikan dalam kolom komentar dengan menyertakan nama _asal. Sebelumnya, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube Direktorat SM. Berbicara tentang materi pertama, sudah hadir bersama kami yang akan menjadi narasumber pertama, yakni Bapak Riza Satria Perdana selaku Koordinator SNBP. Selamat pagi Bapak Riza. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik Pak, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi pertama bersama Bapak Riza. Kepada Bapak Riza, kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin ada kepala sekolah, mungkin ada guru BK, kemudian mungkin Bapak Ibu guru yang lain, dan juga siswa-siswi SMA yang sudah siap untuk bertarung di SNBP ini sepertinya. Baik, izin saya akan mempresentasikan beberapa hal. Mohon ditampilkan slide-nya. Ya, jadi pada saat ini saya akan mencoba menyajikan beberapa hal terkait dengan peran TKA pada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, khususnya yang berdasarkan prestasi atau dikenal dengan SNBP di 2026. Karena di 2026 ini ada perbedaan dari tahun yang lalu. Next slide ya.
Ya, ini sepertinya sudah menjadi pertanyaan dari semua siswa yang siap untuk mengikuti SNBP 2026. Apakah TKA menjadi syarat untuk mengikutinya? Nah, ini kemarin pada waktu launching SNBMP di tanggal 16 sudah disampaikan bahwa benar TKA itu menjadi syarat untuk mengikuti SNBP. Nah, di sini khususnya mungkin untuk Bapak Ibu, kepala sekolah atau mungkin guru BP dan juga operator sekolah ya. Di sini nanti pada saat sekolah itu akan mengisi PDSS, tentu sudah menyiapkan siswa eligible ya, begitu. Nah, siswa eligible ini kan ditentukan oleh sekolah, bukan oleh panitia SNBMB ya. Jadi misalnya sebagai contoh kalau sekolah dengan akreditasi A, maka dia akan mendapatkan kuota 40% dari jumlah siswanya. Jadi kalau misalnya siswanya ini jumlahnya 200, maka 40%-nya adalah 80. Nah, di sini dipersilahkan sekolah untuk meranking siswanya berdasarkan prestasinya untuk mendapatkan 80 siswa tersebut, begitu ya. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, perbedaannya di tahun 2026 nanti, itu seluruh siswa eligible itu sudah harus memiliki nilai TKA ya gitu ya. Jadi nanti secara sistem memang kan sudah dibatasi bahwa siswa-siswa yang masuk ke PDSS itu hanya siswa-siswa yang memiliki nilai tes kemampuan akademik atau TKA gitu. Jadi bagi para siswa yang sekarang masih galau gitu untuk ikutan TKA atau tidak. Nah, dan Anda tertarik untuk mengikuti SNBP gitu, maka silahkan segera mendaftarkan diri ya untuk mengikuti TKA ya. Karena kalau Anda tidak punya nilai TKA, maka tidak akan bisa dimasukkan sebagai siswa eligible di aplikasi PDSS. Itu kayaknya poin yang penting dan rasanya apa namanya sekolah juga bertanya-tanya gitu nanti kalau ada siswa eligible-nya yang tidak ikutan TKA seperti apa, oh tidak bisa ya, jadi nanti memang menjadi syarat wajib gitu, yang bagi siswa eligible itu mempunyai nilai TKA ya. Jadi bukan bukan sekedar ikut TKA ya, tapi punya nilainya ya. Jadi bisa aja kan mendaftar gitu tapi terus apa namanya sakit atau apa dan tidak punya, akhirnya tidak punya nilainya, maka tentunya tidak bisa mengikuti SNBP. Next slide. Nah, berikutnya eh, tentu para guru dan juga para siswa yang akan ikut SNBP di 2026 ini akan bertanya-tanya gitu, nilai TKA itu akan dipakai untuk apa gitu nanti di SNBP ya. Jadi kalau apa namanya yang paling utamanya adalah si nilai TKA itu digunakan sebagai validator nilai raport. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Direktur begitu. Jadi bagaimana sih cerita validator itu, apa yang disebut sebagai validator? Ya memang kita semua tahu begitu bahwa ada persoalan dengan nilai raport ya sebenarnya. Kami di sisi perguruan tinggi yang akan melakukan seleksi terhadap siswa-siswa di jalur SNBP itu juga kesulitan ya, bahwa kita tahu bahwa nilai raport 8 katakan aja di sekolah A itu tidak bisa serta-merta langsung disetarakan dengan nilai 8 yang ada di sekolah B begitu. Nah, ini makanya di sini peran TKA ini untuk menjadi validator. Bagaimana caranya melakukan validasi begitu ya si TKA ini. Jadi nanti sekolah kan akan punya nilai raport yang diunggah di PDSS ya. Diunggahnya ini bisa dua cara ya, tetap di tahun depan itu di tahun 2026 bisa di entry manual begitu, atau dengan melalui skema e-raport yang akan diambil otomatis dari Pusdatin gitu ya datanya. Jadi tidak perlu entry lagi. Itu masih masih akan tetap ada begitu. Dua dua cara untuk memasukkan nilai raport itu. Nah, nilai raport yang dimasukkan sekolah di PDSS ini akan dilakukan proses validasi gitu berdasarkan nilai TKA yang kita dapat untuk setiap siswa gitu.
Jadi nanti akan ada sebuah formula begitu dari seluruh nilai TKA yang didapatkan, kemudian pada akhirnya nanti akan dicari gap-nya begitu ya antara nilai raport yang ada di sekolah, kemudian dengan nilai TKA begitu. Sehingga nanti akan menghasilkan sebuah nilai baru begitu yang merupakan nilai raport yang tervalidasi begitu. Kira-kira begitu ininya apa namanya prosesnya. Dan kemudian nilai ini, nilai raport yang tervalidasi ini itu akan disampaikan oleh panitia ke setiap PTN yang dituju gitu. Jadi kira-kira mungkin itu gambarannya bagaimana sih nilai TKA ini akan diproses begitu ya kira-kira. Baik, next slide. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain begitu ya terkait dengan TKA ini di SNBP 2026 begitu. Yang pertama adalah eh, tanya tentang TKA ini apakah menjadi komponen seleksi di SNBP 2026. Jadi eh, jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Secara garis besarnya kan sebenarnya komponen seleksi SNBP itu ada dua ya, ada dua kelompok besar begitu ya. Yang pertama adalah didasarkan atas nilai rapot seluruh mata pelajaran gitu. Ini bisa dibentuk dengan sebuah rata-rata begitu ya, rata-rata dari seluruh mata pelajaran yang ada kalau di SMA itu 6 semester ya, maka yang nanti masuk kan nilainya 5 semester ya. Jadi seluruh nilai di 5 semester tersebut dilakukan rata-rata begitu. Nah, itu adalah komponen yang pertama. Ini komponen yang pertama ini bisa berbobot 50% atau lebih begitu ya. Jadi nanti perguruan tinggi, masing-masing perguruan tinggi akan menentukan bobot tersebut sesuai dengan ininya apa namanya kewenangan dari perguruan tinggi. Dia bisa bisa saja menyebutkan bahwa untuk komponen yang pertama ini 60% begitu. Kemudian nanti ada komponen yang kedua itu lebih kecil, jadi 40% misalnya seperti itu bisa. Atau dibuat 50-50 atau 50%, 50% bisa juga kejadiannya seperti itu. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah eh, berdasarkan nilai dua mata pelajaran pendukung program studi. Jadi sangat bergantung kepada program studi yang dituju, yang dipilih oleh peserta SNBP, karena peserta SNBP ini punya apa namanya, punya peluang untuk memberikan pilihan satu dan pilihan dua, maka nanti di program studi pilihan satu atau pilihan dua itu akan punya pelajaran pendukung yang bisa berbeda ya, tentu saja gitu. Setiap program studi akan punya mata pelajaran pendukung yang berbeda-beda gitu. Nah, nanti mungkin Ibu Rahmawati akan menjelaskan tentang itu begitu. Nah, prinsipnya adalah di komponen yang kedua ini bisa saja tidak hanya nilai yang berdasarkan dua mata pelajaran pendukung itu saja, tapi untuk program studi seni dan olahraga ini akan ada nilai portofolio gitu, dan biasanya nilai portofolio ini cukup dominan begitu ya. Dan kemudian berikutnya ada komponen prestasi. Ada prestasi bisa macam-macam ya, prestasi ikutan lomba dan seterusnya seperti itu bisa dimasukkan ke sana. Dan bila perguruan tinggi yang akan dituju itu menginginkan, itu bisa saja dia menggunakan nilai TKA ya. Jadi ini jawabannya bisa kalau dalam konteks itu. Jadi nilai TKA itu bisa saja dimasukkan sebagai komponen kedua, sebagai prestasi begitu ya. Jadi itu benar-benar otoritasnya berada di perguruan tinggi masing-masing. Jadi dalam kondisi yang kebalikannya, bisa saja perguruan tinggi tidak menggunakan nilai TKA, tapi benar-benar menggunakan nilai raport yang tadi, yang dari seluruh mata pelajaran, dan ditambah dengan nilai raport dari dua mata pelajaran saja. Nah, mungkin di sini perlu saya tambahkan gitu ya, bahwa mungkin tadi bagaimana mengkaitkan slide ini dengan slide sebelumnya, bahwa saya sampaikan adalah nilai TKA itu digunakan sebagai validator. Nah, dalam konteks ini, komponen seleksi SNBP ini ada dua nilai raport ya, ada dua komponen
nilai raport ya di sini ya. Yang pertama dan kedua, yang pertama adalah seluruh mata pelajaran dan yang kedua adalah dua mata pelajaran pendukung. Nah, dalam konteks ini nilai raport yang digunakan itu tentu saja adalah nilai raport yang sudah tervalidasi begitu ya. Jadi eh, bukan lagi menggunakan nilai raport yang sebelumnya seperti itu gitu. Nah, tapi ya tentu saja eh, terkait dengan apakah perguruan tinggi akan menggunakan itu atau tidak, ini menjadi otoritas dari perguruan tinggi. Jadi secara prinsipnya adalah nanti para siswa ini tentu saja akan eh, punya nilai raport yang aslinya yang dari sekolah, kemudian ada nilai TKA-nya gitu, kemudian ada nilai raport yang tervalidasi. Jadi prinsipnya jadi akan ada tiga kelompok nilai yang seperti itu dan tiga kelompok nilai itu akan oleh panitia akan diserahkan kepada perguruan tinggi yang dituju oleh setiap siswa gitu yang mendaftar SNBP dan nanti perguruan tinggi akan melakukan proses seleksi dan baru hasilnya dari hasil seleksi tersebut itu akan disampaikan kembali ke panitia dan untuk diumumkan kepada publik begitu. Jadi kira-kira seperti itu ininya apa namanya peran TKA itu di dalam SNBP 2026. Jadi secara garis besarnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan lebih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk tanya jawab ya begitu ya. Karena mungkin saja pertanyaan dari Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu guru BK dan para siswa ini agak berbeda dengan apa yang sudah saya coba Mbak begitu kira-kira apa yang ingin diketahui dari peran TKA ini di SNBP 2026 gitu. Baik, saya kira itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa diteruskan dengan sesi tanya jawab setelah seluruh narasumber memberikan presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Riza atas materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada Bapak, Ibu, dan teman SMA terkait pemanfaatan TKA dalam SNBP. Tes kemampuan akademik atau TKA adalah tes yang mengukur kemampuan berpikir logis, analitis, serta pemahaman dasar dalam bidang seperti matematika, bahasa, dan pengetahuan umum. Jadi, ayo ikuti tes kemampuan akademik atau TKA untuk mengukur potensi diri dan membuka jalan menuju masa depan yang gemilang. Bagi teman SMA yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di kolom komentar pada YouTube Direktorat SMA. Kita akan jawab pertanyaannya yang terpilih pada sesi tanya jawab nanti. Tadi kita sudah mendengar materi pertama dari Bapak Riza. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua nih, dari Ibu Ramawati selaku PLT Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Selamat pagi Ibu Rahmawati. Selamat pagi. Pagi Ibu, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kepada Ibu Rahmawati kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Dimanapun teman-teman berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kepada Bapak Ibu hadirin dan maupun teman-teman SMA semua, terima kasih untuk kehadirannya. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Pak Direktur, Pak Winer Jihad, kemudian oleh Pak Riza Satria selaku Koordinator Seleksi Nasional berdasarkan prestasi. Saya akan mencoba menambahkan beberapa hal mengenai Seleksi Nasional berdasarkan prestasi, terutama di komponen yang kedua, yaitu komponen untuk mata pelajaran pendukung, seperti itu. Saya izin untuk share screen. Boleh dibantu kepada panitia? Saya mau share screen. Baik Ibu, silakan. Mohon maaf, masih belum bisa untuk share screen saya. Oke, sekarang sudah bisa. Terima kasih.
Semoga sudah terlihat ya. Jadi sebenarnya yang ada di paparan ini adalah persis seperti ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Riza seperti itu. Ini dalam bentuk lebih infografis, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Tadi disampaikan ada dua komponen. Komponen pertama adalah rata nilai rapot 5 semester atau 7 semester kalau untuk siswa SMK yang menempuh 13 tahun pendidikan. Nah, ini bobotnya tadi juga sudah disampaikan minimal 50%, karena minimal bisa lebih dari 50%. Sedangkan komponen yang kedua itu adalah komponen penggali bakat dan minat, maksimal 50%. Jadi bisa 50%, tetapi sangat mungkin kurang dari 50%. Dan komponen penggali bakat minat ini adalah, ada tiga di antaranya. Nilai mata pelajaran pendukung program studi, dan atau bukti prestasi nanti di sistem SNDP, PDSS dari Pak Riza akan ada eh, fitur untuk bisa mengunggah bukti prestasi. Kemudian untuk yang memilih prodi seni dan olahraga, ditambahkan ada penugasan portofolio di mana nanti hasil penugasannya diunggah juga di sistem pendaftaran SNDP. Nah, nilai rapot inilah yang kemudian divalidasi oleh hasil TKA. Jadi pertanyaan besarnya sebenarnya, apakah konsisten antara hasil belajar 5 semester atau 7 semester dengan tes objektif dari pemerintah yaitu TKA. Jadi 5 semester nilai rapot ini adalah hasil kerja keras, konsistensi, persistensi selama ini belajarnya seperti apa, kemudian dicuplik dan dipotret secara objektif oleh TKA. Hasil konfirmasi itulah yang kemudian menjadi dasar untuk mengetahui seperti apakah nilai rapot ini akan dipergunakan. Seperti itu. Mungkin untuk mudahnya ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kita nilai rapot itu kita bayangkan ada nilai rapot tinggi, nilai rapot rendah. Tapi teman SMA semua, nilai rapot tinggi ke nilai rapot rendah itu ternyata jaraknya hanya sedikit. Jadi bukan hal yang aneh kalau dari satu sekolah, misalnya peringkat satu eligible, rata nilai rapotnya 92,3, sedangkan peringkat 10-nya ada 92,0. Jadi jarak antara nilai rapot satu siswa ke siswa lain, teman SMA pengamatan selama ini melalui data di PDSS itu sangat sempit. Jadi kalau di sini kami ilustrasikan bahwa nilai rapot tertinggi ke terendah itu ya tidak terlalu jauh rentangnya. Tapi sebaliknya, ketika nanti dites dengan objektif melalui tes kemampuan akademik, ini harapannya dan dari hasil kami melakukan sejumlah uji empirik terhadap TKA itu ternyata memang distribusinya lebar. Jadi yang nilainya tertinggi ke nilainya terendah itu variasinya juga cukup jauh dan beragam. Nah, ketika ini disandingkan, maka kita bisa menemukan ada yang konsisten tinggi. Nilai rapotnya tinggi, TKA-nya juga tinggi. Atau positioningnya di TKA tinggi, di nilai rapot juga tinggi. Begitu juga yang konsisten rendah. Nilai rapotnya rendah, TKA-nya rendah, positioning di populasi nilai TKA-nya rendah, nilai rapotnya juga rendah. Ini yang sifatnya konsisten, jadi valid gitu. Artinya, ya sudah nilai rapotnya bisa digunakan as it is. Tapi mungkin ada hal yang perlu kita antisipasi bersama. Itu yang tidak konsisten begitu ya. Jadi bisa jadi nilai rapotnya sangat tinggi, tetapi hasil TKA-nya ternyata rendah. Atau sebaliknya, karena standar penilaian di satuan pendidikan itu sangat ketat, bisa jadi nilai rapotnya biasa-biasa saja, tapi nilai TKA-nya tinggi. Nah, inilah hal yang menjadi dasar atau formula untuk melakukan validasi terhadap nilai rapot. Meskipun pada akhirnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Riza, kewenangan tentang seleksi nasional berdasarkan prestasi ini ada di masing-masing pimpinan PTN. Misalnya apakah ingin 50%, 50%, atau 60%, 40%, kemudian bagaimana dengan bukti prestasi dan lain-lain, itu eh, ada penetapan dari masing-masing perguruan tinggi. Tapi hal yang seperti inilah yang akan disediakan oleh Panitia Seleksi Nasional berdasarkan prestasi. Nah, kemudian pertanyaannya,
Bagaimana strategi untuk mata pelajaran pilihan. Tapi sebelum ke sana, mungkin yang perlu kita cermati bersama-sama adalah kalau kita ingin berhasil menyelesaikan suatu program studi di perguruan tinggi, sebenarnya untuk menjadi seorang spesialis itu memerlukan fondasi keilmuan yang kuat dan spesifik begitu ya. Ini ada contoh dari dua laman. Laman pertama ini dari TPHP UGM, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian begitu. Ini kan sering suka menjadi daerah abu-abu begitu ya. Sepertinya bisa lintas jurusan nih dari yang biasanya belajar ekonomi, sosiologi, geografi, kayaknya ingin mencoba ke sini. Atau sebaliknya memang yang memang sudah IPA, memang ingin menekuni di teknologi pengolahan hasil pertanian. Tetapi yang perlu kita cermati bersama-sama, sebelum menentukan pilihan program studinya apa, coba di browsing gitu ya. Cita-citanya di SNBP itu ingin ke PTN mana, ke fakultas apa, ke jurusan apa, program studinya apa. Kemudian coba silakan browsing di bagian kurikulumnya atau silabusnya. Nanti terlihat seperti yang ada di layar. Semester 1 itu belajar apa aja, sampai semester 6 sampai semester 8 bahkan juga ada profiling, nanti potensi ruang bekerjanya di mana, pada bidang karir yang seperti apa. Nah, kalau selama ini tidak pernah belajar fisika, kimia, biologi, seperti itu. Di semester 1 saja, di sini mata kuliahnya sudah ada kimia fisika, ada fisika dasar, ada kimia dasar, ada biologi sel, begitu ya. Kemudian sampai semester ke-6, ini ada teknologi pengemasan, teknologi pengawetan, pengembangan produk, praktikum pengembangan produk, sampai ada fisiologi dan teknologi pasca panen seperti itu. Coba direnungkan kembali, seandainya saya sepertinya tertarik banget di SNBP mendaftar ke teknologi pengolahan hasil pertanian. Tapi selama ini saya dapat IPA itu hanya di kelas 10, yaitu IPA wajib ya, yang di dalamnya merupakan gabungan antara biologi, kimia, fisika. Kemudian di kelas 11 dan sekarang di kelas 12 saya tidak pernah mengambil biologi, tidak pernah mengambil fisika, tidak pernah mengambil kimia. Tapi karena saya ingin sekali ke sini, maka saya akan mengambil TKA-nya mapel ini. Pertanyaannya adalah, kalau selama di SMA tidak pernah mengambil, tidak pernah menempuh, tidak tahu apakah suka atau tidak tahu apakah di sini eh, mampu mengikuti atau tidak, apakah ada potensinya, kemudian serta-merta mengambil di TKA, pertanyaannya adalah apa ketika nanti berkuliah dari semester 1 sampai semester 8 akan tiba-tiba menyukai, akan tiba-tiba jadi bisa begitu. Jadi ini yang perlu menjadi pertimbangan. Sama seperti di satu laman yang lain gitu. Oh, di sini tidak muncul ya. Tapi di laman yang lain itu sebenarnya tadi coba di browsing gitu. Jadi sebenarnya masuknya ke science data. Tapi ternyata yang dipelajari di dalamnya ada fisika, kemudian juga ada tentang pertanian, karena dia di Institut Pertanian Bogor. Jadi pelajari betul-betul ingin masuk ke prodi yang mana, renungi ketika belajar kemarin selama 5 semester apakah suka atau tidak. Karena jangan sampai terjebak ke hal yang sama. Ini di layar ada hasil survei, 5 penyebab mahasiswa merasa salah jurusan itu ya. Jadi terbesar 39% itu nggak nyangka kalau jurusan yang gue ambil ternyata kuliahnya seperti ini. Kayaknya namanya keren gitu, kayaknya namanya tentang teknologi, tentang science data. Tapi di dalamnya kok belajarnya macam-macam, biologinya ada, fisikanya ada, kimianya ada, pertaniannya juga ada. Karena science datanya diambil di Institut Pertanian Bogor atau di IPB University seperti itu. Ini hal yang perlu dicermati. Karena tentu saja keinginan kita bukan hanya sekedar bisa diterima di jalur SNBP, tapi kita juga bisa berhasil di jurusan yang kita ambil sampai sukses dan kita bisa mengambil karir yang sesuai dengan apa yang kita pelajari.
Jadi di sini ada 5 penyebab mahasiswa merasa salah jurusan, kurang riset. Silakan di riset kembali inginnya apa. Dengan nama yang sama, program studinya berbeda perguruan tinggi itu akan juga ada kekhasan tersendiri. Ilmu psikologi antara memilih di Universitas Indonesia ini akan berbeda dengan ilmu psikologi yang ada di Universitas Pajajaran. Jadi ada hal yang menjadi kekhasannya. Di riset, dipelajari, dicermati dari semester 1 sampai semester 8 sebenarnya belajar apa. Dan hindari ikut-ikutan teman begitu. Dan juga fase penyesuaian. Jadi bukan hal yang mustahil, kalau katanya Sri Mulat, hal yang mustahil gitu ya, hal yang mustahil. Tapi ini bukan hal yang mustahil, meskipun selama di SMA tidak pernah mempelajari itu, kita bisa jadi sukses ketika mengambil lintas jurusan di perguruan tinggi. Tetapi itu perlu penyesuaian dan kerja keras yang luar biasa. Dan meskipun itu berhasil, sebenarnya itu adalah kasus. Bukan pada umumnya, tapi ada. Jadi bukan hampir sebagian besar yang lintas jurusan berhasil, tapi kita menyebutkannya adalah ada yang lintas jurusan dan berhasil. Nah, fase penyesuaian ini akan jauh lebih ringan apabila yang dipilih di perguruan tinggi, jurusannya itu adalah yang sudah pernah dipelajari ketika masih menduduki di bangku sekolah menengah atas. Jadi tolong ini betul-betul dicermati karena tidak mudah juga melewati fase penyesuaian di antara teman-teman seangkatan yang semuanya sudah catch up gitu ya. Jadi semuanya itu sudah sesuai, belajarnya cepat. Kita harus mengejar ketertinggalan diri kita sendiri plus mengejar ketertinggalan kita dengan teman-teman lain yang memang sudah sesuai antara yang dipelajari di sekolah menengah atas dengan apa yang dituju di perguruan tingginya. Nah, jadi bagaimana langkah memilih jurusan? Ketahui kegemaran. Kalau tidak gemar, biasanya tidak diambil ketika SMA gitu ya. Jadi apa yang diambil ketika SMA itu biasanya adalah kegemaran. Kemudian kenali potensi dirinya. Untuk mata-mata pelajaran ini yang ternyata adalah salah satu mata pelajaran pendukung ke prodi teknik misalnya begitu. Apakah nilai saya cenderung di matematika lanjut itu tinggi? Di antara teman-teman saya juga tinggi. Apakah fisika saya juga cenderung bagus dari semester ke semesternya? Apakah saya dibandingkan teman-teman saya cukup unggul di fisika? Jadi itu adalah menggali potensi diri. Kemudian kenali bakat serta minatnya. Mungkin saya nilai fisikanya biasa-biasa aja, tapi karena saya betul ingin sangat berminat ke teknik, maka saya akan tetap memilih di teknik seperti itu. Pertimbangkan betul. Mata pelajaran ini sudah saya ambil, nilai saya biasa-biasa aja. Apa yang bisa menumbuhkan minat saya? Dan tidak sekedar ada minat, tapi minat yang benar itu ya yang disertai dengan upaya begitu ya. Karena saya ingin sekali sesuatu, maka saya mencoba sepenuh hati, saya berupaya sepenuh hati, saya ingin berusaha berkali-kali sehingga saya menguasai apa yang menjadi minat saya. Dan tadi pelajari jurusan yang hendak dipilih bukan hanya jurusannya, tapi jurusan itu berada di perguruan tinggi yang mana. Cermati betul di bagian kurikulumnya, bagian silabusnya. Sebenarnya semua mata kuliah yang ditawarkan atau yang wajib diambil dari semester 1 sampai akhir itu sesuai atau tidak. Dan tentukan juga apakah nanti karirnya akan sesuai atau tidak. Konsultasi kepada yang lebih berpengalaman dan sangat penting ikut forum sharing dengan komunitas. Misalnya dengan kakak-kakak angkatan yang sudah lulus, yang ada di prodi-prodi tertentu itu bisa diajak ngobrol gitu ya. Atau misalnya ada dibuatkan pertemuan baik secara daring maupun luring untuk bisa lebih menguatkan sebenarnya jurusan ini sudah sesuai atau belum dengan saya. Nah, ini harusnya ada di slide yang sebelumnya ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Judulnya sih tentang sains data, tapi ternyata belajarnya macam-macam karena ada di IPB.
Ada fisika sains, ada biologi dasar, ada kimia organik, ada biomolekul, ada evolusi, eksperimen dasar biologi, begitu. Jadi cermati betul tidak hanya program studinya, tapi juga program studi itu ada di perguruan tinggi yang mana. Dan ini adalah tips bagaimana mengenali bakat dan minat, apa bedanya bakat dengan minat. Kalau bakat itu adalah sesuatu yang memang sudah ada sejak lahir. Gimana cara mengidentifikasinya? Saya sama-sama dengan teman saya mempelajari satu hal yang baru, gitu ya. Saya sama-sama baru belajar tentang kimia organik. Tapi kok saya alhamdulillah 2 minggu rasanya sudah paham begitu. Tapi teman saya dalam waktu yang sama 2 minggu dia ternyata masih kesulitan. Jadi lebih cepat, lebih mudah dalam menguasai suatu keterampilan, dalam menguasai suatu pengetahuan, itu adalah yang kita sebut sebagai bakat. Dan bakat itu tidak kemudian statis gitu. Jadi karena dari lahir sudah dianugerahi bakat ini, maka akan selalu segitu. Bakat ini akan menjadi lebih baik lagi kalau diasah melalui sejumlah latihan. Sedangkan minat, ciri-cirinya apa ya namanya minat ya? Misalnya saya eh, minat ke artis A gitu. Artis Korea lah misalnya gitu ya. Kalau namanya minat tuh ya pasti tertarik ngikutin, follow IG-nya, follow akun medsosnya, kemudian saya amat-amati, ada keinginan kuat untuk mengetahui, itu adalah minat. Kemudian minat ini biasanya dipengaruhi oleh apa? Itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman maupun lingkungan sekitarnya. Karena sebelumnya saya banyak dengan komunitas pencinta drakor, saya jadi senang sama artis Korea. Tapi begitu saya tidak ikut lagi, kemudian saya pindah mengikuti drama-drama Mandarin seperti Menkeu kita yang baru gitu ya. Mungkin saya bisa berubah, yang saya minati bukan itu lagi. Jadi pastikan betul sedang berminat apa, apakah minat ini minat sewaktu-waktu atau memang minat yang ajeb yang sudah menjadi keinginan, maka minat ini dipantik menjadi usaha. Dari usaha ini sebenarnya kita bisa mengasah kemampuan kita, bisa berlatih sehingga kita memiliki kompetensi. Jadi seperti itu, mungkin tidak sangat spesifik mengenai pengen milih jurusan apa di SNBP, maka harus mata pelajarannya apa. Yang ingin diingatkan kembali adalah kalau tidak ada nilainya di rapot minimal di 2 semester atau antara 1 sampai semester 5, antara 1 sampai semester 7 sama sekali tidak ada nilai rapotnya itu, kemudian serta-merta di TKA memilih, maka untuk memvalidasi akan menjadi lebih sulit. Tapi hal yang betul-betul di dunia nyata adalah fase penyesuaian sebagai mahasiswa baru akan jauh lebih berat. Jadi pertimbangkan betul hal tersebut. Kemudian yang kedua, kalau antara prodi pertama dengan prodi pilihan kedua, karena di SNBP itu bisa memilih sampai dengan 2 prodi, ternyata itu rumpun yang jauh berbeda gitu ya. Yang satu misalnya rumpun kesehatan, yang satu rumpun keteknikan rekayasa. Coba direnungi kembali. Sebenarnya minat sebenarnya itu yang mana sih? Apa betul-betul minatnya sangat menyeberang? Atau memang belum terlalu memahami minatnya apa? Atau belum terlalu mengenali sebenarnya antara prodi pertama dengan prodi kedua itu isinya apa saja, apa yang akan dipelajari. Karena begitu rumpun yang dipilih di pilihan pertama dengan pilihan kedua itu sangat menyeberang, itu juga memilih mapel TKA-nya akan menjadi lebih menantang begitu ya. Karena mapel pendukungnya bisa jadi sangat berbeda, padahal mata pelajaran pilihan yang ada di TKA hanya ada 2. Dan yang ketiga, jangan khawatir nanti gimana kalau nilai saya dengan nilai rapot jauh sekali, karena mengukur konsistensi itu tidak hanya dari sudut pandang nilai, tapi bisa juga dari sudut pandang positioningnya gitu. Jadi kalau di nilai rapot saya ada di tengah-tengah sebagai median, dan di TKA saya juga ada di median, dan median TKA itu jauh lebih rendah daripada median yang ada di nilai rapot, tetap saja artinya konsisten gitu ya. Jadi positioningnya tidak berbeda. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Saya stop share di sini.
Saya kembalikan ke Mas Muhammad Zahid. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahmawati atas materi yang sudah disampaikan terkait kebijakan TKA, pemanfaatan TKA, dan mapel pilihan dalam SNBP. Seperti yang Ibu Rahmawati sampaikan, jangan sampai salah jurusan. Pastikan kalian untuk memperbanyak riset sesuai dengan minat kalian masing-masing pasti. Untuk memastikan jurusan, tadi juga ada tips nih dari Ibu Rahmawati. Pertama, ketahui kegemaran kalian. Kedua, menggali potensi diri kalian. Dan yang terakhir, pelajari jurusan yang hendak kalian pilih. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke materi ketiga nih. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suryo Atmojo selaku pengembang penilaian pendidikan ahli pertama. Selamat pagi Bapak Suryo. Selamat pagi, Mas Said. Pagi Pak. Gimana Pak Iya, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, tanpa berlama-lama lagi, kita Ya, langsung masuk ke materi bersama Bapak Suryo. Kepada Bapak Suryo, kami persilakan. baik. Terima kasih, Mas Said, atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Direktorat SMA yang sudah berusaha bekerja keras untuk menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan pada pagi hari ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh baik dari Bapak Direktur, kemudian dari koordinator Bapak Koordinator SNPP, kemudian dari Ibu Kepala Pusat Asuhan Pendidikan tentang eh, seberapa urgensinya TKA, kemudian secara prinsip-prinsip sudah dijelaskan semua dari narasumber yang sebelumnya. Nah, selanjutnya di materi atau di presentasi atau di kesempatan yang diberikan kepada saya kali ini, saya akan membahas atau mengupas hal-hal yang mungkin sedikit lebih teknis yang bisa diketahui baik oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu tenaga kependidikan atau teman-teman SMA yang membutuhkan informasi atau belum paham betul bagaimana sih cara mendaftar, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan setelah mendaftar, langkah apa yang akan ditempuh, ada apa saja tahapan-tahapan dalam TKA ini. Nah, ini akan coba kami sampaikan. Izin untuk share screen ya Bapak Ibu semua. Ya, semoga sudah muncul presentasi yang akan kami presentasikan. Baik, baik. eh, ini kita mulai dari kalender yang disusun oleh Pusat Asuhan Pendidikan. Jadi nanti pada saat pelaksanaan TKA, TKA-nya sendiri itu akan dilaksanakan di pekan awal bulan November, yaitu di antara tanggal 3 sampai tanggal 9 November. Sementara sebelum dilaksanakan TKA yang utama atau pelaksanaan TKA utamanya, itu nanti akan ada rangkaiannya di antaranya simulasi, yaitu di tanggal 6 sampai 12 Oktober. Kemudian ada juga gladi bersih untuk TKA yang akan dilaksanakan di pekan terakhir bulan Oktober. Nah, sementara ini kita berada di pekan ini ya, Bapak Ibu semuanya dan teman SMA, kita berada di tengah bulan di September, yang di mana eh, di tengah bulan ini kita sudah berjalan hampir 1 bulan untuk pendaftarannya ya. Jadi pendaftaran sudah kita buka di tanggal 24 Agustus kemarin dan akan kita tutup di tanggal 5 Oktober. Otomatis kita masih punya waktu kurang lebih 2 minggu untuk menimbang, kemudian mengkonsultasikan mungkin kepada Bapak Ibu guru bimbingan konseling atau kepada psikolog atau kepada Bapak Ibu orang tua untuk menentukan pilihan apakah akan mengikuti atau tidak mengikuti atau
akan memilih mata uji pilihan apa yang sesuai dengan jurusan yang dituju. Jadi kita sudah memberikan edaran bahwa pendaftaran akan dilaksanakan 24 Agustus sampai 5 Oktober, kemudian akan ada simulasi dari tanggal 6 sampai tanggal 9, kemudian gladi bersih dilaksanakan di tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober, dan juga pelaksanaan utamanya nanti di tanggal 3 sampai 6, dan juga 8, 9 November. Nah, ini tanggal-tanggal penting pendataannya. Jadi, selain pendaftaran, itu ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan, baik itu nanti di Satuan Pendidikan maupun di tingkat Dinas Pendidikan provinsi. Jadi, akan ada cetak DNS, kemudian akan ada juga cetak DNT atau daftar nominasi tetap. Nah, di sini nanti apabila sudah terbit DNT-nya, artinya teman SMA semuanya itu sudah ditetapkan menjadi peserta TKA. Nah, apa saja atau bagaimana langkah-langkah dalam mendaftar TKA ini? Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu, mungkin dari Bapak Ibu tenaga pendidikan maupun Bapak Ibu pendidik, Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang ingin mengakses informasi yang lengkap mengenai TKA, kemudian secara regulasi itu juga bisa dilihat atau didownload melalui pusmendik.kemdikbud.go.id/regulasi. Termasuk di dalamnya nanti akan ada tanya jawab seputar TKA. Jadi FAQ ya, frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu kita sudah rekap atau kita jadikan satu, kita terbitkan juga semacam edaran untuk tanya jawab seputar TKA. Nanti ini bisa dilihat di sini, diunduh, silakan dilihat di situ. Nah, ini secara prinsip atau alur data TKA-nya. Kami di Pusat Asesmen Pendidikan itu intinya atau prinsipnya adalah sebagai pengguna data atau data user. Nah, dari mana sumber data-data tersebut, data-data pesertanya? Data pesertanya kita dapatkan dari masing-masing sumber data. Jadi ada dua sumber data yang kami gunakan ya Bapak Ibu ya, baik itu dari Dapodik maupun dari EMIS. Nah, Dapodik ini menaungi data peserta didik yang berasal atau dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Sementara EMIS ini adalah data siswa atau data peserta yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini mungkin madrasah, kemudian Ponpes, PKPPS. Nah, ini pendataannya melalui EMIS. Nah, data dari Dapodik dan EMIS tadi kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh mekanisme yang biasa kita sebut dengan Verval PD atau verifikasi dan validasi peserta didik, yang dimana ini dikelola oleh Pusdatin Kemdikdasmen. Nah, di verifikasi dan validasi ini, disinilah dua data antara Dapodik kemudian EMIS ini bertemu, kemudian kita saring agar identitas peserta nanti yang akan mengikuti TKA itu adalah identitas pesertanya sudah tunggal dan unik. Apabila masih ada duplikasi data, baik itu mungkin duplikasi NSN atau ada satu identitas siswa dipakai di dua NSN yang berbeda, itu artinya ada residu data, secara otomatis data siswa tersebut tidak akan bisa masuk di laman TKA. Jadi sebelum menuju ke laman TKA, silakan dipastikan bahwa siswa-siswi atau peserta didik di satuan pendidikan Bapak Ibu itu datanya sudah beres semua, baik itu di Dapodik ataupun EMIS-nya, dan juga di file peserta didiknya. Karena pada prinsipnya kami di TKA ini hanyalah data user. Nah, di TKA nanti bisa diakses melalui tk.kemdikdasmen.go.id. Disinilah nanti manajemen pendataan dan pendaftarannya dan juga manajemen pelaksanaan TKA-nya itu dilakukan. Untuk manajemen pendataan dan pendaftarannya itu ada mekanisme impor, kemudian ada pendaftaran, ada cetak DNS, kemudian ada menjerat nomor peserta, kemudian ada cetak daftar nominasi tetapnya.
Nah, sementara untuk manajemen pelaksanaannya itu ada penetapan status, apakah mandiri atau menumpang, kemudian ada penetapan moda online atau semi online, kemudian menambahkan ID Proctor, menempatkan siswa ke dalam ruangan, gelombang, dan sesi berapa. Setelah itu baru masuk ke server ujian atau server TKA-nya. Ini apakah online atau semi online, apakah di gelombang satu, di gelombang dua, itu semuanya sudah diatur sebelumnya di manajemen, kemudian dilempar ke eh, server pelaksanaan TKA-nya. Nah, ini alur pendataan atau alur pendaftaran TKA-nya. Awalnya, operator sekolah itu akan melakukan impor biodata murid di laman TKA tadi, di importernya ditarik data siswanya, semua agar data siswa yang sudah ada di Dapodik ataupun EMIS itu bisa muncul di laman TKA. Kemudian setelah muncul nama data pesertanya itu dicetakkan form pendaftarannya. Setelah form pendaftarannya dicetak, kemudian didistribusikan kepada seluruh peserta didik. Jadi kami sarankan untuk operator satuan pendidikannya, baik itu siswa mau mendaftar atau tidak, silahkan didistribusikan form pendaftarannya. Jadi menyatakan ikut atau tidak, kemudian memilih mata pelajaran apa saja, itu nanti dicantumkan di form pendaftaran dan nanti form pendaftaran tersebut disimpan atau diarsipkan di satuan pendidikan. Nah, setelah tadi dicetak ya oleh operator satuan pendidikan form pendaftarannya, kemudian peserta didik menerima atau teman SMA menerima form pendaftarannya, silahkan diverifikasi identitasnya. Jadi pengisian nama, kemudian NISN dan biodata lain itu sudah otomatis diisikan by system. Nah, tugas teman SMA itu melakukan cek apakah namanya sudah betul, kemudian alamatnya betul, jurusan atau prodinya juga sudah betul. Apabila sudah, silakan dipilih di situ nanti ada pilihan mendaftar atau tidak mendaftar, kemudian memilih mencentang dua mata uji pilihan, kemudian menyerahkan form pendaftaran ke operator sekolah dan juga menyerahkan pas foto terbaru dalam bentuk file saja ya, teman SMA ya. Nah, operator sekolah menerima form pendaftaran, kemudian melakukan cek ulang apakah ada biodata dari peserta didiknya yang perlu dibetulkan dari sumber datanya. Kemudian setelah menerima lembar tadi, operator sekolah mendaftarkan pada aplikasi TKA dan memilih mata uji sesuai yang dipilih di form pendaftaran tadi. Nah, ini sedikit penampakan di dalam pendaftaran atau pendataan laman TKA-nya, nanti dipilih nama pesertanya siapa, dicetakkan surat pernyataannya. Setelah dicetakkan surat pernyataannya, disampaikan kepada peserta didik. Nah, ini bentuk baku atau bentuk formal dari form pendaftarannya ya teman SMA ya. Karena beberapa pekan yang lalu itu cukup banyak informasi yang sampai ke kami di Pusat Stasiun Pendidikan itu satuan pendidikan mengadakan form pendataan atau pendaftaran ini secara mandiri. Jadi sudah membuat form sendiri-sendiri. Nah, padahal dari Pusat Stasiun Pendidikan itu kami sudah membuat atau menyusun bentuk baku dari form pendaftarannya ya, melalui laman TKA. Jadi form pendaftaran yang resmi itu adalah form pendaftaran yang dicetak dari laman TKA. Nah, di sini nanti ada identitasnya, nama, tempat tanggal lahir, kemudian NISN, kemudian jurusan atau program studi, kemudian nama satuan pendidikan, NPSN satuan pendidikannya. Nah, di sini tugas teman SMA itu memilih mengikuti atau tidak mengikuti. Silahkan dicentang. Kalau mengikuti berarti dicentang mengikuti, kalau tidak mengikuti berarti dicentang di tidak mengikuti. Dan memilih dua mata uji pilihan dari yang tersedia di lembar form pendaftaran TKA-nya. Nah, setelah memilih dua mata uji pilihannya, kemudian membuka tanda tangan dan juga diketahui oleh orang tua atau murid. Nah, kenapa orang tua atau murid ini wajib menandatangani? Karena semua pilihan siswa
karena ini menentukan masa depan siswa ya, atau murid atau teman SMA ya. Karena menentukan masa depan, kemudian ada hal-hal yang perlu mungkin dikonsultasikan atau dipertimbangkan juga dengan diketahui oleh orang tua, maka di sini di form itu kami sediakan juga tanda tangan orang tua ini sebagai bukti bahwa orang tua itu sudah mengetahui dan menyetujui pilihan apa yang dipilih oleh anaknya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana jika orang tua dan siswa ini posisinya tidak dalam satu pulau atau satu kota yang sama atau satu provinsi yang sama. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Ini sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya Bapak Ibu semua ya. Jadi mungkin cara pertama nih yang bisa dilakukan teman SMA bisa eh, kita mengirimkan file dalam bentuk file ke orang tua karena sekarang udah zaman digital ya. Silakan nanti filenya dalam bentuk digital dikirimkan di orang tua dulu, ditandatangani, kemudian dikirimkan balik. Itu bisa. Nah, apabila memang eh mengalami kesulitan secara jaringan, itu sulit, itu bisa nanti yang menandatangani adalah wali setempat, misalnya tinggal dengan paman, atau tinggal dengan bude, atau tinggal dengan simbah, itu bisa mewakili untuk tanda tangannya. Jadi prinsipnya yang penting di sini adalah orang tua sudah mengetahui, betul-betul mengetahui apakah putra-putrinya itu memilih mengikuti atau tidak mengikuti. Kemudian mata uji pilihan apa yang dipilih itu sudah melalui supervisi atau melalui konsultasi dengan orang tua. Jadi prinsipnya di situ ya, teman SMA dan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini apa yang akan dilakukan operator di satuan pendidikan. Jadi mendaftarkan siswanya apakah memilih ya atau memilih mengikuti atau tidak. Kemudian memilih mata uji pilihan pertamanya dan memilih mata uji pilihan keduanya. Nah, jadi tadi sudah diberikan formnya sudah balik ke satuan pendidikan ke operator sekolahnya. Nah, operator sekolahnya mendaftarkan di laman TKA. Seperti ini kira-kira tampilannya ya. Nah, ini proses lengkapnya. Jadi ini prosesnya di satuan pendidikan, kemudian nanti ada verifikasi eh, dari Capdin, Capdin menerbitkan DNS, kemudian nanti satuan pendidikan mencetak SPTJM dan juga menandatangani. Jadi setelah semua peserta didik itu didaftarkan, kepala sekolah nanti mencetak dari operator sekolah mencetak SPTJM yang formatnya sudah kami tetapkan di laman, kemudian SPTJM tersebut ditandatangani menggunakan materai dan distempel di satuan pendidikannya. Jadi distempel kemudian nanti file tersebut di-upload di laman TKA untuk diverifikasi oleh eh, tim teknis atau tim pendataan dari provinsi bahwa menyatakan surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa akan mengikuti TKA dengan jumlah siswa sekian dan mata uji pilihan bla 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 bla. Saya kira ini untuk siklus pendataan dan pendaftarannya. Nah, ini ringkasan proses administrasinya, misalnya seperti form pendaftaran dan surat pernyataan itu dicetak oleh satuan pendidikan, kemudian diisi dan diverifikasi oleh peserta dan orang tua, DNS ini siapa yang akan mengeksekusi, dan selanjutnya. Jadi setelah pendaftaran, nah tadi yang sampai tanggal 5 Oktober itu kita memang memberikan jeda waktu yang lumayan panjang itu untuk memproses ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk memverifikasi DNS, daftar nominasi sementara, kemudian SPTJM, kemudian melakukan generate nomor peserta, kemudian mencetak DNT. Jadi masih banyak proses yang harus dilalui setelah tanggal 5 Oktober. Jadi kita kasih waktu, kami memang memberikan alokasi waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan administrasi yang harus dipenuhi baik oleh satuan pendidikan maupun dinas pendidikan provinsi. Nah, ini alokasi dan durasi waktu pelaksanaan. Jadi, untuk SMA SMK sederajat itu akan dilaksanakan dalam 2 gelombang. Dalam 2 gelombang ya Bapak Ibu ya. Gelombang pertama itu nanti di hari Senin Selasa, kemudian gelombang kedua itu di hari Rabu Kamis. Nah, setiap siswa, setiap teman SMA atau setiap murid itu dua mengerjakan dalam 2 hari
rentang waktu tes TKA. Untuk hari pertamanya itu adalah mata uji wajibnya, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris dengan total waktu kurang lebih 150 menit. Dan di hari keduanya itu per sesinya itu durasi waktunya kurang lebih 130 menit. Nah, di setiap harinya kami menyediakan 3 sesi ya. Boleh mengerjakan dibagi nanti di sesi 1, di sesi 2 maupun di sesi 3 sesuai dengan ketersediaan sarana prasarana dibandingkan dengan jumlah siswa yang mengikuti TKA. Nah, ini kita menyediakan 2 gelombang dan setiap siswa itu wajib mengerjakan dalam 2 hari, dalam durasi 2 hari pelaksanaan. Hari pertama untuk mata uji wajib, hari kedua untuk mata uji pilihannya. Nah, ini alur penetapan modanya. Satuan pendidikan mengisi dahulu data infrastruktur, kemudian memilih status apakah mandiri atau menumpang. Kalau mandiri itu bisa memilih moda online atau semi online. Kemudian kalau yang menumpang itu otomatis mengajukan sekolah tempat pelaksanaannya di mana. Kemudian untuk modanya otomatis mengikuti sekolah tempat yang ditumpanginya. Kemudian mencetak surat kesiapan dan nanti eh, dari surat kesiapan tersebut tim teknis memverifikasi dan juga dikunci status dan modanya. Nah, ini yang kita perlu dorong di satuan pendidikan ya Bapak Ibu, yaitu pengisian data infrastruktur. Silahkan mengisi kesiapan infrastrukturnya, yaitu jumlah komputer proktornya berapa, jumlah labnya berapa, komputer kliennya berapa, kemudian sumber daya listriknya berapa watt, kemudian nama internet service providernya ini kita perlu kejar karena jujur ketika ada gap waktu antara UN kemudian berpindah ke AN kemudian berpindah TKA ini banyak satuan pendidikan yang menyampaikan itu informasi dari informasi yang kami kumpulkan itu banyak unit-unit komputer, laptop atau all-in-one-nya itu sudah eh, tidak bisa dipakai karena dulu UN itu kan pesertanya semua harus ikut, kemudian ketika AN kita hanya menggunakan sampling sejumlah 45 siswa. Nah, ketika di TKA ini kita kembali lagi penggunaan sarana dan prasarananya itu kita kembali lagi seoptimal mungkin. Jadi kita akan menggunakan jumlah sarana dan prasarana yang lebih banyak dibandingkan ketika pelaksanaan AN karena eh, menurut prediksi dari kami akan banyak siswa yang cukup antusias untuk mengikuti TKA ini. Nah, untuk karena itu kami membutuhkan gambaran seperti apa kesiapan sarana prasarana dan juga infrastruktur satuan pendidikan untuk menghadapi TKA ini. Nah, kalau dengan adanya data infrastruktur, sarana dan prasarana, setelah kita bisa mengumpulkan datanya, kita bisa menganalisis seperti apa nanti tindak lanjut yang bisa kita lakukan apabila ada satuan pendidikan yang terbatas jumlah sarana dan prasarana dibandingkan dengan jumlah siswa yang akan mengikuti TKA. Ini rekapitulasinya nanti bisa dilihat oleh teman-teman di provinsi, rekapnya per satuan pendidikan seperti apa, jumlah komputernya berapa, bandwidth downloadnya, bandwidth uploadnya berapa, kemudian semua informasi infrastruktur akan bisa kita lihat rekapitulasinya. Nah, ini cara yang dilakukan apabila mungkin ketika melakukan penarikan data siswa itu semua dari misalnya dari 70 atau dari 100 siswa itu kok hanya 99 data yang masuk ke dalam impor. Nah, silakan dicek di sini di data integrasinya. Apabila ada data yang belum masuk, kemungkinan data siswa tersebut masih merupakan data residu. Bisa jadi residu NISN atau residu di NIK-nya. Silakan dicek nanti di profil peserta didiknya. Ini saya kira semua operator Bapak Ibu operator di satuan pendidikan sudah paham betul mengenai
mekanisme verbal PD ini. Nah, bisa dilihat apabila ada siswa yang belum masuk ketika melakukan impor itu dilihat di eh, data server integrasinya sudah ada atau belum. Kalau belum, silahkan kembali ke verbal PD-nya. Nah, ini persyaratan peserta TKA. Yang terpenting adalah berada di kelas terakhir pada pendidikan formal maupun non-formal. Ada juga di kelas 13 untuk program SMK 4 tahun dan memiliki laporan hasil belajar dari kelas 10 semester gasal hingga kelas 11 semester genap. Demikian juga untuk SMK yang program 4 tahun itu memiliki data hasil belajar dari kelas 10 semester gasal hingga 12 semester genap. Yang penting siswa kelas akhir kemudian memiliki NISN yang valid dan memiliki laporan hasil belajar. Itu akan bisa masuk ke dalam potensi calon peserta TKA. Nah, untuk murid atau teman SMA yang berkebutuhan khusus dapat mengikuti TKA selama tidak ada hambatan intelektual. Jadi kami untuk TKA ini memfasilitasi semua ya, baik itu tunarungu, tunanetra, tunadaksa ringan, tunadaksa menengah, sejauh tidak ada eh, hambatan intelektual. Nah, khusus untuk tunanetra nanti aplikasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan TKA ini akan terintegrasi dengan aplikasi pembaca layar atau screen reader. Nah, teman-teman yang mungkin tunanetra pada banyak ya aplikasi pembaca layar ya nanti itu akan bisa terintegrasi dengan aplikasi pelaksanaan TKA-nya nanti. Nah, ini tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan. Ini saya kira sudah cukup jelas di depan tadi saya sampaikan juga. Ini saya cuma mengulangi kembali ya, melakukan pemutakhiran, kemudian melakukan impor, kemudian mencetak dan mendistribusikan formulir, mendaftarkan murid, kemudian menerima dan mengunggah foto murid, memverifikasi data, menerima lembar DNS. Saya kira ini cepat saja. Nah, ini kewajiban dan hak peserta. Kewajiban dan hak peserta antara lain ini juga sudah saya sampaikan di depan, yaitu mendaftar, kemudian menentukan 2 mata uji pilihan, menyerahkan dokumen digital pas foto dengan rentang 6 bulan terakhir, kemudian memverifikasi data pribadi peserta, dan melakukan perbaikan data itu bisa dua cara, dapat melakukan mekanisme verbal PD melalui mekanisme verbal PD atau secara mandiri melalui laman yang mengelola verifikasi NISN pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kewajiban dan hak yang berikutnya adalah mendapatkan kartu peserta. Jadi nanti dipastikan teman SMA itu sudah mendapatkan kartu peserta setelah diterbitkan DNT, kemudian mengikuti gladi bersih. Karena untuk simulasi kami sifatnya tidak wajib ya, karena untuk menguji kesiapan infrastruktur baik di satuan pendidikan maupun di pusat itu untuk disimulasi. Nah, untuk gladi bersih ini semua peserta yang mendaftar wajib mengikuti gladi bersih. Kemudian mendapatkan kartu login untuk memulai tes, mengikuti seluruh mata uji sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan juga mendapatkan hasil TKA berupa SHTKA atau sertifikat hasil eh, tes kemampuan akademik. Nah, ini penetapan satuan pendidikan pelaksana. Yang penting satuan pendidikan tersebut sudah terdata baik itu di Dapodik maupun EMIS, memiliki NPSN yang valid. Kemudian pelaksana TKA merupakan satuan pendidikan terakreditasi yang ditetapkan oleh kementerian dengan mempertimbangkan aspek kalian untuk menetapkan satuan pendidikan pelaksana TKA. Jadi yang plak satuan pendidikan yang bisa menjadi pelaksana TKA adalah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Apabila ada satuan pendidikan yang belum terakreditasi, itu bisa menginduk di satuan pendidikan lain untuk pelaksanaannya. Nah, penggabungan satuan pendidikan yang belum terakreditasi itu dituangkan dalam surat yang diterbitkan oleh penyelenggara tingkat daerah dan mengirimkannya ke Satuan Pendidikan Pelaksana TKA. Satuan Pendidikan TKA dapat ditetapkan menjadi lokasi. Nah, ini mengenai lokasinya, lokasi pelaksanaan TKA itu memiliki infrastruktur yang memadai dan memiliki proktor dan teknisi yang berpengalaman dalam melaksanakan asesmen yang terstandar.
Dan apabila satuan pendidikan itu belum memiliki sarana prasarana yang memadai dan juga belum memiliki proktor dan teknisi, bisa melakukan atau melaksanakan TKA ini secara menumpang. Jadi prinsipnya itu ya Bapak Ibu ya, satuan pendidikan yang belum terakreditasi itu nanti menginduk ke satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Kalau belum memiliki sarana prasarana nanti bisa menumpang. Baik, saya kira itu saja presentasi dari kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan terlebih dahulu ke Mas Moderator, Mas Zahid. Terima kasih, izin stop share screen. Terima kasih kepada Bapak Suryo atas materi yang sudah disampaikan terkait teknis pendataan dan pendaftaran TK. Tadi Bapak Suryo sempat menyampaikan terkait teknis dan lini masa dari TK, yang pendaftarannya dibuka dari 24 Agustus sampai 5 Oktober. Dan pastikan teman SMA mendaftar sesuai dengan form pendaftaran yang resmi yang ada di laman TK. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat YouTube. Mohon izin, Bapak dan Ibu, ada beberapa pertanyaan terpilih yang sudah dikurasi oleh tim panitia. Jika nanti ada pertanyaan yang sudah dibahas dari materi yang telah dipaparkan, izin Bapak Ibu memberikan penguatan pada pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama dari Ibu Isna Hasnawati dari SMA Negeri 1 Pacet. Bagaimana cara memilih mapel pilihan TK untuk mendukung pemilihan jurusan pada saat mengikuti SNBP? Pertanyaan ini ditujukan untuk Ibu Rahmawati. Kepada Ibu Rahmawati, dipersilakan. Terima kasih. Jadi pada saat ada perubahan yang cukup mendasar di Seleksi Nasional berdasarkan prestasi melalui Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, ada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada waktu itu memang masih nomenklaturnya satu kementerian, nomor 345 tahun 2022, tentang mata pelajaran pendukung program studi. Dan itu diperbaharui melalui Kemen 102 tahun 2025. Jadi mungkin bisa dilihat di bagian lampirannya, itu ada tabulasi, ingin memilih rumpun program studi apa, kemudian ada mata pelajaran pendukungnya. Nah, kalau yang agak hati-hati, ini yang dari kurikulum 2013. Jadi kalau kurikulum 2013, misalnya sebelumnya adalah mengambil jurusan IPS, kemudian ingin mendaftar ke kedokteran, maka harus mengambil mata pelajaran lintas peminatan, yaitu biologi dan atau kimia. Jadi bisa hanya biologi, bisa hanya kimia, atau keduanya. Ini mungkin yang berubah dengan peraturan di tahun 2022 ya. Jadi waktu itu tidak wajib mengambil mata pelajaran lintas jurusan, kalau sekarang wajib. Nah, di peta itu sudah ada antara satu atau dua mata pelajaran pendukung dari program studi. Meskipun program studi di perguruan tinggi itu kan jumlahnya 4.000 lebih ya. Nih Pak Riza yang sangat menguasai ini yang terupdate jumlah prodinya berapa, tapi sangat banyak. Dan itu disederhanakan, dikelompokkan menjadi 59 kelompok program studi. Jadi mungkin ada teman-teman yang merasa ini prodiku ini apa ya kalau masuk ke dalam 59 kelompok program studi itu, silakan di browsing di laman PTN-nya dan prodinya, dipelajari itu prodi apa, maka nanti akan kita bisa lihat, oh ini sebenarnya masuk ke kelompok 59 kelompok yang mana. Dan di situ sudah ada pemetaannya, apa saja mata pelajaran pendukungnya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Rahmawati atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Ibu Isna. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Rena, asal SMA Muhammadiyah Borobudur. Pertanyaannya, berapa lama masa berlaku sertifikat TKA dari tanggal diterbitkan sertifikat tersebut? Pertanyaan ini ditunjukkan kepada Bapak Riza. Kepada Bapak Riza, dipersilakan. Terkait dengan
TKA ya dengan SNBP begitu ya. Kalau tadi pertanyaannya sertifikat, sebetulnya kalau di SNBP tidak tidak ada persoalan ya dengan atau tidak nyambung ya dengan cerita sertifikat ya. Karena pada dasarnya yang akan ikut SNBP adalah siswa tingkat terakhir ya. Berarti kalau sekarang misalnya aja untuk SMA ini berarti kelas 12 ya dan mengikuti TKA 2025 begitu ya. Jadi tidak ada isu terkait dengan masa berlaku sertifikat atau apa. Jadi pasti TKA-nya adalah TKA tahun 2025 ini yang akan digunakan di SNBP 2026 gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Riza atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua masih dari Ibu Rena. Adakah kriteria ketuntasan nilai untuk TKA? Pertanyaan ini ditunjukkan kepada Ibu Wati. Kepada Bu Wati, dipersilakan. Ya. Jadi di TKA nanti ada kategori. Jadi selain skor, ada kategori. Nah, kategori ini bukan untuk menentukan tuntas atau tidak tuntas. Tapi kategori ini ada kategori yang menyampaikan bahwa mahir, baik, kemudian cakap, kemudian sudah memadai dan kurang seperti itu. Harapannya ini bisa memetakan kemampuannya sudah sampai di mana. Nah, khusus untuk pendidikan informal, kalau teman-teman SMA ini kan pendidikan formal. Kalau yang informal, memang dari sertifikat hasil TKA akan ada kategori yang menyatakan bahwa dia lulus. Gitu. Jadi sertifikat hasil TKA ini kalau untuk pendidikan informal tidak hanya untuk menyetarakan tapi juga untuk menentukan kelulusan. Nah ini jangan bikin panik gitu ya. Informal tuh yang mana sih? Informal ini ya misalnya bersekolahnya di rumah, yang homeschooling, yang tidak ikut sanggar belajar, tidak ikut PKBM, jadi bukan peserta paket C. Peserta paket C itu adalah pendidikan non formal, maka hasil TKA untuk penyetaraan tapi tidak menentukan kelulusan. Yang ada kelulusannya itu hanya yang informal. Kalau untuk teman SMA semua, pada umumnya hasil TKA ini tidak ada kriteria ketuntasannya, tapi ada kategori untuk menunjukkan berada di eh, kategori capaian yang mana, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ramawati. Sangat jelas ya penjelasannya atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Rena dan semoga menjawab. Selanjutnya masih dari Ibu Rena, apakah TK hanya bisa untuk masuk kuliah via jalur SNBP? Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Riza. Baik, di SNPMB kan ada yang seleksi nasionalnya ada dua ya, SNBP dan SNBT begitu ya. Eh, Untuk SNBP dan SNBT itu yang nanti akan menggunakan TKA itu hanya SNBP saja. Sedangkan nanti untuk SNBT itu TKA tidak digunakan. Jadi bisa saja bagi para siswa yang tidak ikut TKA, kemudian nanti mendaftar SNBT itu diperbolehkan begitu ya. Kemudian kalau terkait dengan seleksi mandiri yang dilakukan oleh setiap PTN masing-masing, begitu ini kebijakannya ada di setiap PTN, jadi silahkan nanti melihat ke websitenya PTN, apakah dia mensyaratkan nilai TKA atau tidak. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riza atas jawabannya. Semoga menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan, sejauh mana fungsi TKA di dunia kerja bagi murid yang setelah lulus memilih bekerja? Mungkin antara Bu Wati dan Pak Riza ingin menjawab. Bu Wati mungkin cocok. Ya, izin. Jadi seperti ini. Kalau kita ini karena teman SMA, kalau murid-murid masih muda ya, tapi kalau sudah seusia saya, ini mengalami bahwa pertama kali ujian akhir nasional itu di tahun 2004, itu masih berbasis paper and pencil. Pada waktu itu memang fokus untuk melihat apakah mencapai mencapai kriteria ketuntasan sehingga lulus atau tidak lulus. Tapi seberjalannya waktu di tahun 2015 UN itu sudah banyak digunakan atau menggunakan komputer dalam penyajiannya. Ini hasilnya sudah bisa lebih dipercaya gitu. Jadi isu kebocoran, isu ada naskah yang tersebar dan lain-lain itu sudah bisa dimitigasi
Selain itu juga sudah tidak menentukan kelulusan sehingga tekanan untuk melakukan kecurangan itu juga semakin sempit. Pada akhirnya sejak tahun 2017, beberapa BUMN itu memang menggunakan ujian nasional sebagai syarat minimal. Misalnya di PT Kereta Api Indonesia itu menyampaikan bahwa minimal nilai UN-nya rata-ratanya 6 untuk rata-rata semua mata pelajaran seperti itu. Jadi tidak bisa dijawab sekarang karena apa? Karena kita perlu membuktikan dulu nih bahwa TKA-nya itu dilakukan dengan baik, dengan penuh integritas. Animonya juga tinggi. Karena dengan tidak adanya UN, ada beberapa perguruan tinggi, terutama di Eropa, yang akhirnya juga kesulitan untuk menerima lulusan Indonesia. Waktu itu menggunakan nilai UN karena mereka bisa tahu berapa sih 30% siswa terbaik di Indonesia kalau dari data tes UN. Jadi harapannya dengan webinar ini, memang fokus kita untuk di SNBP, bagaimana menentukan mata pelajaran pilihan, tetapi untuk yang tidak eligible atau yang memang tidak ingin mendaftar melalui jalur SNBP, pastikan mengikuti TKA-nya dengan penuh integritas dan sungguh-sungguh. Karena semakin baik pelaksanaannya, akan semakin bisa digunakan seluas mungkin. Tidak hanya di SNBP mungkin, tapi bisa juga untuk di PTS atau di PTN tapi jalur yang lain, atau bahkan sampai ke dunia kerja. Seperti perjalanannya ujian nasional waktu itu ya. Sekian tahun tidak digunakan selain untuk kelulusan, sampai akhirnya di 2017, 2018 itu bahkan Universitas Hong Kong itu bisa menerima siswa Indonesia dengan syarat nilai ujian nasionalnya murni itu adalah setiap mata pelajarannya minimum 85. Jadi itu sangat mungkin selama kita melakukannya dengan penuh integritas dan tentunya dengan kesungguhan yang baik. Jadi semangat teman SMA semua. Baik, terima kasih banyak Bu Ramawati atas jawabannya. Sepertinya ada sedikit pertanyaan yang diulang, yaitu pertanyaan pertama dari Ibu Rena yang ditujukan kepada Bu Ramawati. Berapa lama masa berlaku sertifikat TKA dari tanggal diterbitkannya sertifikat tersebut? Kepada Bu Ramawati, kami persilakan. Terima kasih. Eh, untuk saat ini, TKA ini penggunaannya adalah untuk SNBP dan itu tadi sudah clear dijawab oleh Pak Riza. SNBP itu hanya pada siswa lulusan tingkat akhir, jadi ya hanya digunakan satu kali saja. Nah, kalau untuk keperluan yang lain, saat ini memang tidak ada TKA, tidak ada ujian ulangan TKA gitu ya. Jadi yang ada adalah ujian susulan. Bedanya apa kalau ujian susulan pas minggu tanggal 3 sampai 9 itu sakit, itu bisa dijadwalkan untuk ujian susulan. Apa misalnya ada kendala teknis itu bisa ikut ujian susulan. Tapi kalau ujian ulangan itu adalah waktu yang disediakan bagi mereka yang belum pernah ikut untuk ikut atau ikut nilainya kurang memuaskan kemudian ikut lagi. Nah, TKA ulangan itu belum tersedia. Sehingga kalau ditanyakan sertifikatnya berlaku berapa lama, ya karena belum tersedia, hanya ada kesempatan satu kali untuk setiap murid, entah itu di ujian jadwal utama maupun ujian jadwal susulan, sertifikat hasil TKA ini akan berlaku untuk selamanya. Tapi pada akhirnya yang menentukan adalah pengguna gitu ya. Jadi kalau saya misalnya ada rekrutmen untuk operator di pabrik menggunakan hasil TKA, kalau saya merasa bahwa kemampuan ini akan jadi berubah banyak atau bisa jadi sangat menurun setelah 2 tahun, ya bisa jadi saya menentukan ya hanya yang memiliki sertifikat hasil TKA 2 tahun terbaru gitu. Itu sangat mungkin. Tapi kalau dari mekanismenya, karena tidak ada TKA ulangan, maka sebenarnya SHTKA ini dimiliki seseorang dan berlaku selamanya. Meskipun bagi pihak pengguna bisa jadi ada jangka waktunya ya. Tapi itu bukan dari Kemendikbudristek. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati dan Pak Riza atas jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Sangat jelas ya jawabannya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Ibu Rena tadi. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Pak Panji asal SMA N1 Batu Retno. Pertanyaannya pertama ada, karena keterbatasan Sarpras, apakah bisa sekolah melaksanakan TKA dalam 2 gelombang? Pertanyaan kedua, jika menggunakan mode online, bandwidth
yang dibutuhkan per komputer, berapa Mbps yang diperlukan? Pertanyaan ketiga, spesifikasi minimal untuk klien bagaimana? Untuk pertanyaan ini bisa Ibu Ramawati dan Bapak Suryo secara bergantian untuk menjawabnya. Mungkin saya coba respon dulu, izin Bu Ramawati ya. Jadi untuk pelaksanaan TKA ini memang kita menyediakan dua gelombang dan setiap gelombangnya itu ada 3 sesi. Jadi silakan Bapak Ibu mengoptimalkan ya sesuai dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang mengikuti berapa, silakan bisa didistribusikan di gelombang pertama, kemudian dibagi di sesi 1, 2, 3, kemudian di gelombang kedua dibagi lagi di sesi 1, 2, 3. Otomatis total kita menyediakan secara total kita menyediakan 6 sesi untuk persatuan pendidikan. Jadi bisa ya, jawabannya bisa dilaksanakan di gelombang satu maupun gelombang kedua. Silahkan disesuaikan jadwalnya sesuai dengan kemampuan sarana prasarana dan jumlah dibandingkan dengan jumlah peserta yang ikut. Jadwalnya tadi kita sudah sampaikan untuk sesi satu di jam berapa sampai jam berapa, sesi dua dari jam berapa sampai jam berapa, dan di sesi tiga dari jam berapa sampai jam berapa. Yang jelas satu anak nanti akan mengerjakan 2 hari. Kalau gelombang pertama itu di Senin Selasa, atau di gelombang kedua itu di hari Rabu Kamis. Kemudian untuk spesifikasi minimum itu kita masih jujur kita masih sambil kita menerbitkan juknisnya, kita juga masih melakukan riset. Untuk spesifikasi minimum itu masih sama dengan spesifikasi minimum yang digunakan di dalam AN ya untuk kliennya. CPU-nya minimum masih dual core, kemudian monitor 11,6 inch, RAM 2 GB, kemudian resolusi layar itu 1024 kali 720, media penyimpanan itu bisa SSD atau HDD dengan minimal free space itu 10 GB. Kemudian ya untuk operating sistemnya itu bisa menggunakan Windows, bisa juga menggunakan macOS atau bisa menggunakan Chrome OS. Nah, khusus untuk Chrome OS ini harus Chrome OS yang sudah atau Chromebook yang sudah terdaftar pada Belajar ID dan memenuhi syarat sesuai dengan juknis Chromebook. Nah, untuk aplikasi tadi saya sempat menyampaikan untuk aplikasi bantuan pembaca layar yang akan digunakan disabilitas netra itu nanti kita menyediakan 2 yang bisa terkoneksi yaitu NVDA atau JAWS. Nah, ini mungkin 2 aplikasi ini cukup familiar ya dengan rekan-rekan atau teman SMA disabilitas netra. Nanti bisa digunakan dan integrasi dengan aplikasi TKA. Nah, untuk bandwidth ini kita juga masih melakukan riset. Semoga bisa lebih ringan dari yang digunakan dari AN ya. Untuk AN itu kemarin kita menggunakan asumsinya 0,8 Mbps per peserta, atau untuk 15 peserta itu kita membutuhkan 12 Mbps, atau untuk 20 peserta ini 1 banding 20 ya untuk kepengawasannya, atau untuk 20 peserta ini kita menggunakan bandwidth 16 Mbps. Jadi kebutuhan minimal bandwidthnya itu tadi 0,8 Mbps per peserta. Saya kira 3 pertanyaan tersebut sudah kami respon semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Suryo atas jawabannya. Mungkin Ibu Rahmawati ingin menambahkan dari ketiga pertanyaan tadi. Ya, sebenarnya bukan menambahkan, hanya menekankan ya. Jadi ketika dulu ujian nasional, itu secara mudahnya jumlah peserta berapa, itu maksimum dibaginya 3 sesi. Jadi misalnya siswa saya yang ikut UN 150, maka harus punya komputer 50 karena ada 3 sesi. Nah, di TKA ini kami menyediakannya 6 sesi. Jadi kalau ada 150 siswa yang ingin ikut TKA, berapa jumlah komputer yang diperlukan? 25 dibagi 6. Seperti itu. Jadi ini harapannya bisa mendorong supaya semua murid terfasilitasi mengikuti TKA. Kemudian yang kedua, mengenai internet, ini akan lebih ringan dibandingkan dengan asesmen nasional, karena di asesmen nasional ketika mengerjakan literasi dan numerasi, itu ada multi-stage adaptive testing.
Jadi ada proses scoring ketika tes itu berlangsung untuk menentukan apakah akan diberi soal yang lebih sukar atau lebih mudah. Tapi itu tidak terjadi di TKA, karena di TKA ini tidak ada adaptive testing. Jadi harapannya ini juga lebih meringankan beban dari satuan pendidikan dalam memenuhi sarana prasarana. Jadi silakan didaftarkan segera untuk melakukan inventarisasi dan pendataan infrastruktur di laman pendataan TKA. Nanti apabila sudah pada batas waktunya memang tidak bisa melaksanakan secara mandiri, maka nanti sekolah bisa menumpang ke sekolah yang infrastrukturnya berlebih dan itu akan juga dibantu oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenak, dan juga UPT Kemdikdasmen yang ada di provinsi untuk menentukan resource sharing-nya seperti apa. Jadi didata dulu, segera mengisi sehingga akan lebih cepat disolusikan seperti apa resource sharing-nya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ramawati dan Bapak Suryo atas jawaban yang sudah diberikan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Gatan asal SMAN 1 Juwana. Pertanyaannya ada pertama, bagaimana hasil TKA akan mempengaruhi akreditasi sekolah atau rapor pendidikan? Pertanyaan kedua, bagaimana TKA berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan penilaian pendidikan? Pertanyaan ini diajukan kepada Ibu Ramawati. Iya, kalau untuk rapor pendidikan saat ini memang sumbernya adalah dari asesmen nasional. Karena di rapor pendidikan itu komponennya lebih kompleks, lebih luas, tidak hanya capaian belajar, tetapi juga ada lingkungan belajar. Nah, di TKA ini yang dilakukan hanyalah menguji capaian akademik siswa, jadi hasil belajarnya. Tetapi tidak ada pengukuran survei lingkungan belajar maupun karakter. Jadi raport pendidikan bahannya adalah melalui asesmen nasional. Tapi ada kelebihan lain dari TKA dibandingkan asesmen nasional. Karena di TKA hasil belajar ini adalah hasil belajar individu murid. Karena individu murid, jadi apa yang harus dipelajari, mana yang sudah dikuasai, apa yang harus dikuatkan, intervensinya itu bisa di level individu murid dan permata pelajaran. Ini informasi yang jauh lebih kaya dibandingkan literasi numerasi yang ada di asesmen nasional. Jadi dengan mengikuti TKA, apalagi kalau yang mengikuti TKA ini populasi, artinya sebagian besar siswa ikut TKA, maka akan lebih mudah untuk memetakan capaian hasil belajar satuan pendidikan yang bisa diagregat menjadi capaian hasil belajar daerah, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, sehingga intervensi terutama melalui pelatihan guru mata pelajaran, melalui kelompok kerja guru maupun MGMP, musyawarah guru mata pelajaran ini menjadi semakin kuat dan semakin solid. Jadi intervensinya akan menjadi lebih tepat, terutama yang akan masuk melalui kanal-kanal KKG, MGMP, BGTK maupun BPMP. Jadi meskipun belum masuk sebagai bagian dari rapor pendidikan, tetapi dengan animo yang baik dan pelaksanaan yang berintegritas, ini bisa menjadi profil capaian satuan pendidikan di masing-masing mata pelajaran untuk menjadi dasar melakukan intervensi kepada satuan pendidikan. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih banyak Ibu Ramawati atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Pak Gatan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rita Mulyanti dari PKBM Winsdor. Salah satu fungsi TKA sebagai validator rapot dalam seleksi SNBP. Apakah lulusan paket C tahun ini bisa mengikuti seleksi SNBP? Karena tahun sebelumnya hanya bisa jalur SNBT, UTBK, Mandiri, dan Internasional. Pertanyaan ini diajukan kepada Bapak Riza. Kepada Bapak Riza, kami persilahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk terkait dengan kebijakan apakah PKBM boleh mengikuti SNBP untuk 2026, pada saat ini panitia SNBMB masih apa namanya memutuskan bahwa untuk tahun 2026 belum ada untuk PKBM. Seperti itu. Baik, berarti jawabannya belum ada ya Pak. Bisa atas jawabannya dari Bapak Riza tadi. Semoga menjawab Ibu Rita. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dari Ibu Sylvia asal Jakarta.
Pertanyaannya pertama, apakah syarat menjadi peserta TKA adalah data siswa yang valid, NISN dan NIK? Bagaimana penyelesaian proses residu baik untuk NISN maupun NIK? Apakah pada proses pendaftaran bisa kami dahulukan data yang valid dan yang masih residu akan didaftarkan menyusul saat sudah valid? Pertanyaan ketiga, yang dimaksudkan pendaftaran peserta TKA hingga 5 Oktober itu sampai proses yang mana ya Bapak atau Ibu? Dan pertanyaan terakhir, apakah ada acuan berupa juknis untuk teknis pelaksanaan TKA melalui spesifikasi perangkat, pengaturan jumlah komputer tiap ruangan, dan seterusnya? Pertanyaan ini diajukan untuk Bapak Suryo. Pada Bapak Suryo, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Zahid izin merespon. Yang pertama tadi, apakah syarat menjadi peserta TK adalah wajib NIK dan valid NIK dan ESN? Bagaimana proses penyelesaiannya? Jadi untuk pertanyaan pertama, semua peserta yang berpotensi atau bisa masuk ke dalam laman TKA adalah peserta yang sudah valid, baik itu valid NSN maupun valid NIK-nya. Nah, bagaimana cara penyelesaian apabila ada residu? Ini saya kira operator di satuan pendidikan cukup paham dengan proses mekanisme pembersihan residu ya, tergantung residunya apa. Apakah ada dua INSN untuk satu siswa yang sama? Apabila ada dua INSN, kemungkinan bisa jadi nanti merger atau menghapus salah satu record data atau apabila ada dua record ini apakah akan diterbitkan NSN baru, kemudian bisa jadi salah satu record data itu dihapus. Ini mekanismenya macam-macam ya. Ini untuk mekanisme verbal ini silakan nanti apabila ada Bapak Ibu yang mengalami hambatan bisa mengontak ULT Kemdikbud di 1777. Nah, di sana nanti ada rekan dari Pusdatin juga yang standby untuk membantu membersihkan data residu. Kemudian pada saat proses pendaftaran, apakah bisa dilakukan terlebih dahulu untuk mendata atau mendaftar peserta yang sudah bersih, kemudian nanti peserta sambil berjalan menyelesaikan peserta yang masih residu itu bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti ditarik semua datanya dulu yang sudah valid, yang sudah clean, sudah bersih datanya, ditarik ke laman TKA, kemudian didaftarkan terlebih dahulu, sambil Bapak Ibu menunggu proses beberapa siswa yang masih merupakan data residu tadi ya. Nanti apabila data yang merupakan residu tadi sudah selesai, proses pembersihannya, maka silakan melakukan impor ulang, kemudian tinggal mendaftarkan beberapa siswa yang belum valid tadi. Jadi semua record data atau semua data siswa yang tadi sudah didaftarkan, kemudian sudah dipilihkan mata uji pilihannya juga itu tidak akan terhapus atau tidak akan mengganggu data yang sudah ada. Nanti tinggal diimpor ulang, kemudian mendaftarkan siswa-siswi yang belum terdata atau terdaftar tadi ya. Ketika sudah valid datanya, silakan impor, kemudian didaftarkan. Kemudian untuk sampai tanggal 5 Oktober ini untuk pendaftarannya saja ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk proses yang lainnya seperti cetak DNS, DNT dan seterusnya itu masih bisa diproses setelah itu. Untuk proses impor atau tarik biodatanya itu akan kami tutup di tanggal 4 atau satu hari sebelum penutupan pendaftarannya. Nah, setelah tanggal 4, tanggal 5 Oktober itu penutupan pendaftarannya. Jadi nanti untuk memilih daftar atau tidak, kemudian memilih mata uji pilihan itu sudah tidak bisa di otak-atik lagi atau diklik simpan. Jadi tanggal 5 itu sampai pada proses pendaftarannya. Kemudian untuk acuan yang berupa juknis atau petunjuk teknis, mulai dari spesifikasi, kemudian pengaturan dan lain-lain nanti secepatnya, insya Allah kalau eh, ini dalam pekan ini kita masih dalam proses finishing untuk juknisnya. Insya Allah pekan depan juknis sudah akan kami rilis dan akan kami taruh di tempat tadi ya Bapak Ibu ya yang di pusmedik.kemdikdasmen.go.id slash atau garis miring di regulasi. Nanti bisa di download di situ untuk detail juknisnya. Saya kira itu respon yang bisa kami berikan Mas Said. Baik, terima kasih Bapak Suryo atas jawabannya yang sudah sangat jelas pastinya.
Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Zulfarianis dari Mansatu Kota Bengkulu. Pertanyaan pertamanya, TKA dilaksanakan pada bulan November, sementara penentuan siswa eligible akhir Desember atau setelah menerima nilai semester 5. Bagaimana jika siswa tidak mengikuti TKA, sementara nanti dimasuk eligible atau jalur SNBP? Pertanyaan kedua, kenapa TKA tidak diwajibkan ke semua murid bagi jenjang SMA? Pertanyaan ketiga, jika nilai rapot siswa sedang tinggi atau rendah, tapi hasil TKA itu tinggi atau bagus, apakah ada kemungkinan untuk siswa tersebut lulus di jalur SNBP? Dan seberapa penting pengaruh hasil TKA untuk menentukan kelulusan siswa di jalur SNBP? Pertanyaan ini ditunjukkan kepada Bu Wati atau Pak Riza. Mungkin antara Bu Wati dan Pak Riza ada yang ingin menjawab. Baik, mungkin yang pertanyaan yang pertama saya coba jawab ya. Jadi tadi disampaikan bahwa proses TKA kan dilakukannya November ya. Di sini konteksnya terkait dengan siswa eligible. Jadi di slide saya yang pertama tadi saya sudah di halaman pertama ya, saya sudah sebutkan bahwa siswa eligible harus memiliki nilai TKA. Jadi tidak mungkin bisa mendaftarkan siswa eligible tanpa punya nilai TKA seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau pertanyaan terkait dengan apa namanya fungsi TKA di penentuan dari SNBP sudah saya jelaskan tadi ya bahwa dia berfungsi sebagai validator. Jadi artinya nilai raport yang diinput oleh sekolah itu akan divalidasi menggunakan nilai TKA dan nanti akan menghasilkan nilai baru begitu ya, nilai yang hasil tervalidasi, yang sudah tervalidasi begitu ya. Nah, kemudian kalau pertanyaannya adalah terkait dengan apabila nilai raport rendah kemudian nilai TKA tinggi, apakah ada kemungkinan untuk diterima begitu ya. Ya, ini memang ya, kalau di dalam kondisi yang umum sepertinya jarang sekali itu terjadi ya sebenarnya. Nilai raport rendah, TKA tinggi. Tapi ya mungkin saja ya ada yang kasus yang seperti itu. Nah, karena di sini nilai TKA ini fungsinya sebagai validator, bisa jadi nanti hasil nilai raport yang tervalidasinya jadinya akan menjadi lebih tinggi dari yang sebelumnya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Riza atas jawabannya. Mungkin Ibu Wati ingin memberikan penekanan atas jawaban yang sudah Bapak Riza sampaikan. Sudah cukup, tapi penentuan eligible betul seperti yang disampaikan Pak Riza, itu oleh satuan pendidikan masing-masing. Oleh karena itu lebih baik saat ini mengikuti TKA daripada ketika nanti sudah terdaftar menjadi eligible tapi tidak punya nilai TKA, artinya ketentuan sebagai peserta SNBP tidak terpenuhi. Jadi lebih baik mendaftar saat ini. Baik, terima kasih Ibu Ramawati dan Pak Riza atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Zulfarianis atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Pak Razik Alfayat asal Jambi. Pertanyaannya, dengan peran penting nilai TK dalam penentuan pemetaan siswa kelas 12 untuk jalur seleksi SNBP, bagaimana skema penilaian dan pertimbangannya? Pertanyaan kedua, apakah ada standar nasional yang merata untuk pembelajaran dan materi yang diajarkan untuk semua sekolah atau masih diserahkan ke masing-masing sekolah? Pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Riza dan Ibu Ramawati. Baik, sepertinya yang pertanyaan pertama agak mirip ya dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi, bahwa memang di sini fungsi nilai TKA adalah sebagai validator. Ya, artinya seperti tadi saya sampaikan bahwa nilai raport yang diinput oleh sekolah itu akan dilakukan proses validasi dengan menggunakan TKA. Nah, akhirnya nanti akan menjadi ada satu nilai raport yang tervalidasi seperti itu, artinya seperti itu. Jadi ya fungsinya di situ ininya apa namanya TKA itu. Nah, kemudian nanti kalau dari sudut pandang seleksinya sendiri tadi sudah disampaikan bahwa seleksi itu kan ada dua komponen ya, komponen rata-rata nilai raport, kemudian dan satu lagi nilai pelajaran pendukung plus ada mungkin portofolio dan prestasi yang lain seperti itu. Nah, disitulah perannya. Jadi kalau nilai raport yang tervalidasinya bagus ya berarti peluang untuk diterima di SNBP akan lebih baik. Baik, terima kasih Pak Riza atas jawabannya.
Mungkin Ibu Ramawati ingin memberikan penekanan atas jawaban yang sudah Bapak Riza sampaikan. Baik, mungkin suara saya agak ini ya, ada background karena jelang hari Jumat memang agak kencang ini suara dari lingkungan kantor. Tadi kayaknya saya ada yang miss. Jadi yang pertama, mengapa tidak diwajibkan untuk siswa SMA? Itu tadi saya belum sempat menjawab ya. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah ketika kita mewajibkan, seringkali yang muncul adalah penyempitan kurikulum. Karena TKA itu tidak untuk semua mata pelajaran, nanti dianggapnya olahraga, pelajaran seni, itu menjadi tidak penting. Penguatan karakter, kemudian penanaman sikap dan attitude itu dianggap tidak penting. Semua difokuskan hanya untuk menyiapkan TKA. Dan itu hal yang dihindari sehingga TKA tidak diwajibkan. Harapannya yang menentukan kelulusan itu tetap adalah guru masing-masing melalui penilaian yang holistik, yang otentik, dan juga yang komprehensif, tidak hanya capaian akademiknya, tapi juga karakternya, attitude juga sikapnya, dan kemampuan dari psikomotorik. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain adanya penyempitan pembelajaran, penyempitan kurikulum, dikhawatirkan juga ketika ini diwajibkan, maka yang timbul adalah motivasi jangka pendek. Kelihatan ada semangat belajarnya, ada motivasinya, tapi hanya untuk sesaat saja. Padahal harapannya kita membangun motivasi jangka panjang. Motivasi jangka panjang itulah yang akan menjadikan anak-anak kita, murid-murid kita, siswa kita, membelajar sepanjang hayat. Nah, oleh karena itu tidak terlalu banyak pressure di TKA. Sehingga kalau memang ikut itu betul-betul dengan motivasi, ingin mengetahui capaiannya, ingin mengetahui potensi dirinya. Saya ingin tahu sama ini saya belajar, dikonfirmasi oleh tes dari pemerintah, apakah hasilnya konsisten atau tidak. Saya dibandingkan teman-teman saya sudah bisa di mana, belum bisa di mana. Sehingga ini menjadi motivasi jangka panjangnya. Jadi itu dua hal yang menyebabkan TKA tidak diwajibkan. Diamanahkan kepada guru yang lebih otentik dan juga bisa mengetes secara komprehensif. Dan harapannya ini diikuti dengan sukacita, dengan motivasi tinggi, bahwa dia sadar kalau kita belajar itu, kita harus tahu capaian belajar kita sampai di mana, sehingga kita bisa memperbaiki. Itu tadi dari pertanyaan pertama yang tidak terjawab. Kemudian di pertanyaan kedua ini lebih challenging lagi gitu ya, karena pertanyaannya adalah kenapa dilakukan tes terstandar, toh kondisi pembelajarannya juga tidak terstandar. Tetapi kita menggunakan kurikulum yang sama, dan kita memiliki standar kompetensi lulusan yang sama. Jadi dalam Undang-Undang Sisdiknas itu jelas sekali disebutkan bahwa kita perlu memastikan setiap siswa itu mencapai standar kompetensi lulusan. Menggunakan kurikulum yang sama, tapi prosesnya ini dikembalikan ke sekolah masing-masing dengan keragaman dan keunikan sekolah masing-masing. Apakah dengan cara yang dilakukan setiap satuan pendidikan pada akhirnya mencapai standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan? Nah, standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan itu memang bisa diukur melalui penilaian guru, tetapi kalau kita mengibaratkan ini masakan, saya bisa aja mengklaim gitu ya, oh Pak Riza jangan khawatir sama masakan saya, enak, super enak. Saya suruh masakan apa aja bisa, western, mau eastern, mau tradisional, mau yang ke barat-baratan saya jago. Apakah bisa dipercaya kalau yang masak itu saya sendiri dan saya yang mengklaim bahwa masakan saya itu super enak dan super hebat? Harus dicicipi dong. Nah, dicicipi inilah penilaian eksternal. Penilaian internal yang rutinnya oleh guru menjadi nilai rapot, sedangkan TKA ini adalah penilaian objektif yang dilakukan oleh pihak eksternal untuk mengonfirmasi, oh memang betul masakannya Ibu Rahmawati enak, gitu ya. Atau ternyata biasa-biasa aja masakannya. Ternyata, mungkin selama ini memang saya nggak pernah jajan gitu ya. Jadi apa yang saya makan itu yang paling hebat, yang paling enak menurut saya. Tapi begitu ada orang lain yang mencicipi dan dia memang sudah mencicipi masakan berbagai macam orang, dia bisa menilai dengan lebih objektif, oh ternyata masakannya memang enak. Oh ternyata masakannya kurang ini, kurang itu. Jadi seperti itu sebenarnya. Kalau kita menunggu sampai semua kondisi satuan pendidikan sama,
sampai semua kondisi pembelajaran sama dan terstandar, maka sebenarnya tidak akan pernah terjadi ada pengukuran yang terstandar. Pengukuran terstandar itu justru untuk mengetahui kurangnya di mana, kelebihannya di mana, bisa dilakukan perbaikan dan intervensi secara tepat. Jadi itu mungkin menjawab pertanyaan tadi yang sebelumnya terlewati dan pertanyaan yang kedua. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih banyak Ibu Ramawati, Pak Riza, dan Pak Suryo atas jawaban yang sudah diberikan. Baik, tadi sudah dilaksanakan sesi tanya jawab yang sudah dijawab oleh Bapak Suryo, Bapak Riza, dan Ibu Ramawati. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan ini mengacu kepada kebingungan teman SMA khususnya terkait tes kemampuan akademik atau TK. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir juga kebersamaan kita dalam webinar hari ini. Tadi kita sudah bersama mendengarkan materi dari Bapak Riza, Ibu Ramawati, dan Bapak Suryo. Izin Bapak dan Ibu untuk menyampaikan closing statement pada webinar hari ini. Baik, eh, saya kira kalau untuk kebutuhan SNBP sudah jelas bahwa siswa eligible itu diwajibkan untuk memiliki nilai TKA. Jadi saya menyarankan kepada para siswa yang memang membidik untuk ikutan SNBP untuk segera bisa mengikuti TKA dan juga mempersiapkan diri dengan baik supaya nanti nilai raportnya bisa tervalidasi dengan baik menjadi tetap baik begitu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Riza. Selanjutnya closing statement bisa dilanjutkan oleh Ibu Rahmawati. Jadi untuk teman SMA semua, sekarang sudah kelas 12, sudah belajar 11 tahun lebih begitu ya. Belajar semua mata pelajaran berdasarkan struktur kurikulum, dan kita selama ini mengetahui nilai kita dari nilai rapor. Nah, ini ada kesempatan mengetahui nilai kita dengan alat ukur yang lebih objektif, manfaatkan benar-benar. Jadi ibaratnya kalau saya disuruh mengukur tinggi badan saya menggunakan jengkal saya, mungkin hasilnya akan sulit dibandingkan dengan tinggi badannya Pak Suryo atau Pak Riza menggunakan jengkalnya Pak Suryo dan Pak Riza masing-masing. Kita nggak tahu karena jengkal saya mungkin lebih pendek daripada jengkalnya Pak Riza. Terus sebaliknya jengkalnya Pak Suryo jauh lebih panjang daripada jengkal saya. Nah, saat ini TKA hadir sebagai penggaris untuk mengukur secara objektif dengan alat ukur yang terstandar. Sebenarnya capaian kita belajar selama ini, belasan tahun, sudah sampai di mana? Apa kegunaannya? Kegunaannya kalau kita sudah tahu betul secara terstandar bahwa matematika saya dibandingkan Pak Riza kurangnya di mana, bahasa Inggris saya dibandingkan Pak Suryo lemahnya di mana, maka saya akan semakin tahu mana yang harus saya perbaiki. Jadi manfaatkan ini bukan sekedar dalam koridor untuk mendaftar SNBP, tetapi sebagai koridor bahwa saya selama ini belajar, didukung oleh orang tua, dengan upaya maupun doa orang tua. Sekarang saya ingin menunjukkan capaian saya sudah sampai di mana, sehingga saya bisa memperbaiki dan saya bisa mempertahankan apa yang sudah baik. Seperti itu, ikut TKA tidak terpaksa, dengan sukacita, dan yang lebih penting lagi dengan penuh integritas, menjunjung kejujuran, dan juga menjunjung komitmen yang baik, supaya hasilnya bisa dimanfaatkan secara benar. Baik, terima kasih kembali Ibu Ramawati atas closing statement yang sudah disampaikan. Selanjutnya terakhir ada closing statement dari Bapak Suryo. Pada Bapak Suryo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk semua teman SMA, semua Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tenaga kependidikan maupun Bapak Ibu tenaga pendidik, ayo kita sama-sama menyebarluaskan informasi ini bagi Bapak Ibu juga yang menyimak webinar ini. Mari kita share seluas mungkin informasinya agar kebermanfaatan dari TKA ini benar-benar dipahami oleh seluruh stakeholder, baik itu dari siswa, murid, guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, dari dinas, dan juga mungkin unsur-unsur di luar dari sekolah atau di luar dari satuan pendidikan, agar nantinya TKA ini bisa digunakan kebermanfaatannya tidak hanya untuk
di SNBP saja, juga bisa digunakan nanti mungkin untuk melamar pekerjaan atau hal-hal lain yang sifatnya membutuhkan informasi capaian kompetensi yang telah teman-teman SMA dapatkan setelah mengikuti pendidikan dari pendidikan dasar dari SD sampai ke SMA. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, Mas Zahid. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bapak Suryo atas closing statement yang sudah disampaikan. Semoga informasi yang telah disampaikan memberikan manfaat dan menjadi inspirasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu teman SMA atas partisipasi dalam webinar ini. Semoga kita semua dapat terus berkolaborasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan adaptif.